Mari kita naikkan pujian bagi Dia yang telah lahir untuk kita. Amen. Yeah. Raja damai, Raja damai, lahir di Bethlehem. Haleluya, haleluya. Semua makhluk datang menyembah-Nya. Haleluya, haleluya. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja damai datang sujud sembah-Nya. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja damai telah lahir di Bethlehem. Come on, Raja damai, Raja damai lahir di Bethlehem. Haleluya, haleluya. Semua makhluk datang menyembah-Dia. Haleluya, haleluya. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja damai datang sujud sembah-Nya. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja damai lahir di Bethlehem. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja damai datang sujud sembah-Nya. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja damai lahir di Bethlehem. Yeah. Mari kita rayakan kelahirannya. Sing Allah kuasa. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja damai datang sujud sembah-Nya. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja damai lahir di Allah kuasa. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja damai datang sujud sembah-Nya. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja damai lahir. Sing. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja damai datang sujud sembah-Nya. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja damai lahir. Sekali lagi. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja damai datang sujud sembah-Nya. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja damai telah lahir di Bethlehem. Telah lahir di Bethlehem. Telah lahir di Bethlehem. Yes. Sebab Dia telah lahir bagi kita. Berikan pujian hanya bagi Dia. Mari kita bersorak-sorai, rayakan kelahirannya. Amen. Tinggikan nama Dia, agungkan namanya. Sebab Dia yang telah lahir bagi kita. Yes. Berikan pujian hanya bagi Dia. Come on. Yeah, yeah.
for you, our God. We give you all glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that we give you. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. Yes, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Persatuan ditinggikan pujinya. Gloria. Yes, puji Dia. Terpujilah Engkau, Tuhan dan Allah kami, penebus kami, penyelamat kami. Kami naikkan ungkapan syukur kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Hanya Engkau Tuhan. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin come the word from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory,
Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sing praise. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, praise the Spirit. Yes, Lord. Three in one. God of glory, majesty. Sing praise, sing praise forever to yeah. Sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit. We praise Lord. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Kami puji Kau Tuhan. You are King of Kings. Yes Lord. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang menyelamatkan hidup kami. Engkau lahir ke dunia, menderita untuk dosa-dosa kami ya Bapa. Kami mengucap syukur akan kebaikan Engkau Tuhan. Kami puji dan sembah Engkau ya Bapa. Tak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Engkau Allah kami, Engkau juru selamat kami. Kami akan puji dan sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Engkau yang senantiasa menuntun setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Raja kami yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat hari Natal, Tuhan bersama dengan kita. Dia telah datang menjadi manusia untuk justru bagi keselamatan kita semuanya. Ada kabar sukacita yang luar biasa bahwa kasih-Nya Dia penuhi, kasih-Nya Dia genapi, supaya jangan ada satupun orang yang binasa, tetapi semuanya memperoleh kasih karunia Tuhan, supaya dengan demikian semua orang, seluruh bumi ini bagi kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama bersukacita dan tetap kita di dalam kekuatan firman Tuhan, bersukacita karena Dia, dan menyatakan kabar baik itu. Sebab kitalah saksi yang kokoh, yang kuat bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada sedikit pun bagian daripada kita. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu, bergembira, bersukacitalah. Sebab Dia telah datang untuk membawa kita kepada Dia, kepada Allah Bapa. Kita tetap di dalam serial Supremasi Kristus. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Dialah Juru Selamat. Tidak satu pun bagian manusia itu untuk memperoleh keselamatan. Tapi Dia ada supaya
jangan ada satupun yang binasa. Dan dialah yang menggenapi segala sesuatunya. Dialah yang menggenapinya. Datanglah kerajaan surga. Jadilah seluruhnya menurut kehendak Allah. Yesus Kristus. Dialah yang menggenapinya. Dan kita ada di dalam perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang lebih baik. Di Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Mari kita sama-sama membacanya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas segala rahmat-Mu, atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, atas kuasa kasih-Mu ya Tuhan, penebusan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya hidup kami seterus dan selama-lamanya adalah hidup di dalam kasih-Mu, hidup yang berguna, bermanfaat bagi kemuliaan Engkau saja, hidup yang diubahkan, hidup yang diberkati di dalam kekudusan Engkau, di dalam kekuatan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini ya Tuhan, kuasa-Mu, roh hikmat dan wahyu ya Tuhan, sehingga kami mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami mengerti dan kami mengalaminya. Kehidupan yang di dalam Engkau saja ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur hanya kepada Engkau saja. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sama-sama kita telah membacanya. Tapi mari saya perlihatkan dulu, kita balik baca dulu sebentar di ayat 6. Ibrani 8 ayat 6. Kalau saya bacakan ya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Ia itu adalah Yesus Kristus. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Mari kita tekankan. Perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Atas janji yang lebih tinggi. Jadi, marilah kita sama-sama melihatnya dengan seksama. Betapa besar kasih Allah pada dunia ini.
kepada kita semuanya, masing-masing kita. Supaya semuanya menerimanya, semuanya percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dialah yang memampukannya. Dialah yang menggenapinya. Dialah perantara yang menjadi kehendak Allah yang absolut. Dan inilah yang terakhir, yang kekal. Apa perantara yang sebelumnya? Ada. Dan memang kasih karunia Tuhan juga yang terlebih khusus untuk bangsa Israel. Tapi ini jauh lebih dari para nabi, dari malaikat, dari Musa, dari Yosua, dari Imamat Harun. Jauh. Dan inilah perantara yang baru, yang menunjukkan siapakah yang akan membawa perjanjian itu. Dan makna perjanjian sudah paham dengan baik. Ada yang lama, ada yang baru. Keduanya adalah kasih karunia Allah. Tetapi ada yang lama itu bukan karena dari bagiannya Allah, sehingga bangsa Israel itu atau manusia itu memberontak, melawan dia, tetap di dalam dosa. Berarti ada kegagalan di dalam perjanjian lama itu. Kegagalan yang dibuat justru oleh manusia itu, oleh bangsa Israel itu. Allah sungguh mengasihi mereka. Allah memberikan belas kasihannya untuk keluar dari tanah Mesir. Bahkan memimpin mereka, membimbing mereka, bahkan dalam keadaan apapun juga memberi mereka makanan selama di padang gurun. Untuk membawa mereka kepada tanah perjanjian. Tanah yang dipersiapkan khusus untuk mereka oleh Allah sendiri. Bukankah itu kasih sayang yang paling besar? Dan apa yang kita lihat? Apa yang kita bisa baca? Adalah pemberontakan. Jadi menunjukkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada suatu perjanjian. Bukan karena kegagalan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi apa yang merusak perjanjian itu adalah karena ulah manusia itu sendiri, ulah dari bangsa Israel itu sendiri. Yang jelas memang tidak dapat memenuhinya. Dan kita memahami dengan baik kenapa pemberontakan itu terjadi. Kenapa pengkhianatan itu terjadi. Kenapa ketidaktaatan, ketidaksetiaan itu terjadi? Sumbernya adalah dosa. Dosa yang memisahkan itu. Dan perbuatan usaha manusia untuk mengatasinya itu, kita sudah jelas memahaminya. Tidak akan mungkin menguduskan diri. Taurat diketahui dengan jelas. Iya. Membacanya dengan jelas. Iya. Itu menjadi hukum. Sebagai suatu bukti perjanjian dengan Allah Bapa. Tapi, apa kenyataannya? Dan apa yang menunjukkan kegagalan manusia itu? Menunjukkan kekekalan. Dan inilah kehendak Bapa untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjian itu menunjukkan suatu tempat. Kalau kita lihat konteksnya. Menunjukkan suatu tempat di mana ada dua pihak.
untuk menyatakan kesepakatan. Tetapi di dalam perjanjian baru ini sepenuhnya utuh Allah Bapa yang melakukannya untuk manusia, untuk kita, untuk seluruh bangsa. Nah, ini kita baca bersama-sama. Karena itu dikatakan yang tadi kita baca. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah itu. Berarti perjanjian itu adalah suatu tempat, antara dua pihak. Tetapi dikatakan ada cacatnya. Bukan oleh Tuhan. Jelaslah kita paham. Karena itu seluruhnya menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kegagalan cacatnya itu adalah ketidaktaatan, ketidaksetiaan, pemurtatan yang dibuat. Kenapa? Karena dosa. Kita pahami dengan baik. Bisa melihat hukum itu. Akan melihat hukum itu di Loh Batu. Tertulis. Tapi itu di luar. Di luar. Hidup mereka. Yang di dalam masa terbukti. Nyatanya adalah ketidaksetiaan itu. Ketidaktaatan itu. Berbalik pada Tuhan. Bahkan menyembah ilah yang lain. Dan inilah supremasi Kristus itu. Di dalam perjanjian yang baru. Di ayat yang ke-8. Jadi ada yang baru ini datang. Di ayat ke-8. Ia menegur mereka ketika ia berkata. Sesungguhnya akan datang waktunya. Waktu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dituliskan juga dengan seksama. Di dalam kitab para nabi. Dalam perjanjian lama kita bisa baca. Tentang Mesias yang akan datang. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berarti dari Allah Bapa sendiri. Apakah itu? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kalau kita baca di hal yang ditulis di Ibrani 8 ini. Di Yeremia 31 sampai 34. Ini yang tertulis. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ya. Nih yang ditulis oleh Ibrani. Diambilnya ini di sini. Hal yang sama. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Jelaslah. Ia mengingkari perjanjian itu bukan datang dari Dia, dari Allah Bapa, jelas. Datang dari bangsa Israel sendiri. Walaupun Tuhan tetap kasih setia. Kasih setia Tuhan tidak berakhir. Tapi mereka lah yang menolaknya. Mereka lah yang memberontaknya. Dan inilah ketetapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Di Yeremia 31-33. Tapi beginilah
Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sudah waktu itu. Ya, kita lihat ada yang baru setelah itu. Berarti ada perjanjian lama. Ada perjanjian yang baru. Inilah yang akan digenapi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Apakah perjanjian itu yang digenapi di dalam manusia, dalam kita? Ini dia. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka akan menjadi umatku. Inilah. Bukan perjanjian fisik yang di luar, tapi perjanjian rohani yang ada di dalam manusia. Tapi bagaimanakah kita paham dengan baik? Kita paham. Kita semuanya sudah, jemaat Tuhan, mengerti dengan baik. Bagaimanakah apa yang dilakukan Tuhan kita? Apalagi hari Natal. Kita selalu terkesan. Kita merayakannya. Kita selalu terkesan. Tapi marilah kita lihat inti dari Natal itu. Ini dia. Bahwa dia akan menaruh firman-Nya. Hukum-hukumnya. Jamak. Di dalam batin kita. Dan itu korelasinya adalah hati kita. Apakah unsur-unsur batin itu? Yang selalu kita katakan dengan sikap batin. Dengan hati nurani. Di situ ada pikiran, ada emosi, dan ada tekad, ada kebulatan hati, ada ketekunan, ada itikat, niat yang sungguh-sungguh untuk itu. Itu batin itu. Tapi karena mana atau siapakah yang menguasai hati itu? Ini yang pokok, ini yang penting. Dan tidak ada yang tertutup. Tidak ada. Kenapa kita segera untuk melakukan hal yang tidak baik? Padahal kita tahu itu tidak baik. Kenapa kita tahu tentang suatu hal yang jahat? Kita tahu. Kita memutuskan dan melakukannya itu tidak benar. Kita awalnya tahu dan mengerti dengan jelas. Dan bagaimana itu. Tapi apa yang terjadi? Kita melakukan. Dan ini yang disumpulkan. Jadi kalau begitu, kita tahu apa yang baik, yang berkenan buat Tuhan. Tapi justru kita tidak melakukannya. Berarti ada yang berkuasa di dalam diri kita. Dan kita paham dengan benar. Dosa. Segala perbuatan kita untuk apapun juga tidak mungkin berkenan di hadapan-Nya. Kenapa? Karena hati kita, batin kita dikuasai oleh dosa. Dan itulah yang memenuhi, yang memerintah pikiran kita, emosi kita. Dari hatilah timbul, kita sudah tahu, hatilah timbul segala hal-hal yang tidak benar, yang jahat, yang serakah, hawa nafsu dan seterusnya. Bagi manusia kita paham. Kadang-kadang kita berdoa, tiliklah hati kami ya Tuhan. Iya, karena hanya Engkau-lah Tuhan yang tahu. Dan jelas kita berdoa selalu juga. Ampunilah kesalahan kami. Nah inilah penggenapan perjanjian itu. Sebab kita tahu siapakah kita ini.
Kelayakannya juga kita tahu. Layaklah kita. Tidak mungkin sebab dia kudus. Bahkan tempatnya saja itu. Siapa yang bisa menjamah? Tidak bisa. Inilah perjanjian yang baru. Inilah perjanjian yang baru. Tuhan akan mengenapi. Sebentar kita lihat dengan saksama. Jadi, hukum yang jamak itulah yang akan menguasai hati. Sehingga dia memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Dengan jalan apa? Penebusan. Dengan jalan apa? Dia memberikan kita firman Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Dia datang dan memanggil kita satu-satu. Panggilannya khusus. Berdasarkan ketentuannya dia saja. Berarti kasih karunia-Nya. Berarti belas kasihan, kemurahannya. Semuanya menunjukkan kasih Allah. Telah, bukan akan. Telah, sekarang ini. Telah ada. Inilah dia. Itulah yang menguasai hati, pikiran kita. Itulah yang menguasai perasaan kita, emosi kita. Itulah yang menguasai niat, itikat kita, kebulatan hati kita, ketekunan kita. Itulah yang menguasai. Makanya kan dikatakan, juga ada tertulis dalam Ibrani 11. Apakah yang berkenan juga bagi Tuhan? Hanya oleh iman, percaya. Percaya. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus. Firman. Berdasarkan firman Kristuslah. Itu. Dia menaruh hukum-hukum itu. Sehingga kita mengenal. Mengenal apa? Mengenal dia. Yang menjadi kehendak. Itulah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Yohanes kan katakan. Mengenal Allah Bapa. Mengenal Yesus Kristus. Dan kenapa? Itu tetap. Karena dia menjadi kebenaran. Menjadi kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama dalam jemaat ini. Menjadi kebenaran. Dan kalau menjadi kebenaran itu. Dan pasti menjadi kebenaran. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugatnya. Firman itu jelas. Waktu Yesus datang, kita sudah melihat kehidupannya dia. Adakah yang bisa menggugat kehidupan itu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi dia setia melakukannya. Sampai mati di atas kayu salib. Dan kita lihat. Adanya kebenaran itu. Menguduskan hidup kita. Menyucikan hati nurani kita. Ini. Kata pengurusan itu. Individu. Individu per individu. Demikianlah Yesus mengambil satu persatu. Menjadi muridnya. Untuk diajarkan. Firman itu diajarkan. Diteguhkan di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Makanya di 34, Yeremia 31-34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhanlah yang mengajarkan. Bagaimanakah penggenapan itu? Kita telah mengerti dengan baik. Apakah itu? Ada pribadi Tuhan. Dia terangkat ke surga. Dan dia mengatakan dia akan kembali lagi. Berarti kita juga. Kata pengenalan itu. Pengenalan yang objektif. Pengenalan dalam hati kita. Yang subjektif. Kita tidak melihat sebelumnya. Tapi kalau dia datang, kita tahu.
Dialah Yesus Kristus Tuhan. Karena kita mengenal firman-Nya ini. Kenapa kita tekun sekarang ini? Karena kita mengenal firman itu. Kenapa kita tidak meninggalkan dengan sembarang saja? Kita melakukan dengan sembarang. Karena kita mengenal firman ini. Artinya apa? Iman bekerja oleh kasih. Kasih itu kasih Bapa. Kasih itu kehendak Bapa untuk kita. Dan kemudian apa yang diajarkan? Batin kita. Sehingga ada pembaharuan akal budi. Itu yang menguasai. Sehingga ada apa? Ada power, ada kuasa untuk berkemenangan. Karena juga dia tahu bahwa dia telah melakukannya untuk kita. Apa yang dilakukan? Penebusan. Itulah titik akhir. Itulah menunjukkan perjanjian itu. Supaya covenant, perjanjian di dalam kematian Kristus di atas kayu salib menunjukkan apa? Ada warisan wasiat itu. Itu penggenapan. Itu perjanjian baru. Kita telah mendapatkannya. Bagi kemuliaan Tuhan. Bukan usaha kita. Bukan perbuatan kita. Jadi iman, kebenaran, pengurusan. Itulah perjanjian baru yang kekal. Dan kita lihat ini. Adakah kegagalan itu? Tidak. Karena dia mengatakan, demikianlah firman Tuhan, aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Makanya ada pembaruan yang dikerjakan terus menerus. Tidak berhenti, saudara. Tapi ada tekad yang terus menerus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia ajarkan kita. Dia didik kita. Firman-Nya berkuasa. Kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Tidak. Kita kokoh dan kuat di dalam Dia. Kita menang atas dosa itu. Kita menang atas permasalahan-permasalahan manusiawi. Kita menjadi berkat untuk memberkati. Kita menjadi, begitu ada pembaruan, kita menjadi apa? Kita menjadi saksi. Itulah pemberitaan yang punya power. Dia telah datang karena mengasihi kita. Firman-Nya menjadi manusia. Dan firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan sekarang dia menuliskannya dalam hati kita. Itulah hidup. Firman itulah kehidupan kita. Hidup dan berkuasa. Di mana? Jemaat Tuhan. Nah, kalau kita baca lagi di ayat 12. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Inilah pengenapan itu. Berarti apa? Memang dibuat full sepenuhnya datang dari Dia. Datang dari Allah Bapa. Dan Dia ke dunia ini oleh Yesus Kristus. Perantaranya ini. Itulah pelayanannya. Menggenapi semuanya ini. Yesus Kristus Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya. Mengampuni mereka dan tidak mengingat dosa lagi. Apa tadi yang dikatakan tentang pembaruan? Bukan lagi mengangkat-angkat dosa. Tidak. Kita belum sempurna, iya. Tapi kita mengalami pembaruan. Dengan didikan, dengan ajaran. Dan kalau kita baca di 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Menunjukkan covenant, menunjukkan perjanjian. Kita mengenal. Karena Dia.
dan mengenal dia. Bukan objektif, tapi rohani. Roh kita yang adalah kehidupan, yang menguasai sepenuhnya. Firman yang menguasai sepenuhnya. Dan dia berkenan karena kita percaya. Percaya itu datang karena kasih karunia-Nya. Dan lihat nih, berarti apa? Ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lahir daripadanya. Inilah kematiannya menunjukkan justru keselamatan kita. Justru mendapatkan wasiat, warisan, yaitu kehidupan ilahi. Dan jelas kemudian adalah apa, saudara? Pendamaian. Ini menunjukkan pendamaian dengan Allah Bapa. Penebusan itu untuk pendamaian. Kalau kita baca yang sebelumnya, Ibrani 22 ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bukan lagi imamat yang lama. Tidak berakhir, berarti hukumnya juga selesai. Berakhir, yang lama sudah berlalu. Tapi inilah dia. Ia menjadi imam besar. Apa pengorbanannya? Apa yang dia bawa? Darahnya sendiri. Kita sudah paham dengan baik. Darahnya sendiri. Bukan lagi darah hewan. Darah domba. Itu cuma hanya bayangan saja. Tapi dia sendiri. Dia sendiri. Itulah. Dia harus mati. Darahnya harus dicurah. Dan dia mengatakan, selesai. Dan itulah kesetiaannya kepada Allah. Itu menunjukkan keberhasilan. Jadilah kehendak Allah. Itulah doanya Yesus. Biarlah semuanya jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan dia taat sampai mati. Justru untuk kita. Justru untuk seluruh bangsa. Bukan hanya lagi spesifik. Seluruh bangsa. Pengampunan melupakan dosa-dosa kita. Roh dan firman-Nya di dalam hati kita. Ada hati yang baru, ada roh yang baru. Ada penyucian dosa. Dan kemudian ada persekutuan. Persekutuan di dalam dia. Gereja adalah tubuh Kristus. Yang adalah kepalanya adalah dia sendiri. Dia memerintah. Dan dia membasuh kita semuanya. Dan kita sudah dengar tadi. Pengenalan dia. Mengenal dia. Itulah kehidupan yang kekal. Di dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Jadi, apakah perjanjian yang baru? Perjanjian dengan umat. Dengan kita semua. Bahwa dia menaruh hukum-hukumnya. Firman-Nya di dalam akal budi kita. Dia menuliskannya di dalam hati kita. Kita diajar, dididik untuk hidup takut akan dia. Berserah sepenuhnya kepada dia. Dia akan terus, apa yang telah dituliskannya, berarti dia akan mengingatkannya kita terus menerus. Mengingatkan kepada kita. Bukan lagi di luar. Bukan lagi di luar.
Mari kita lihat Yesus berkata, ada tertulis jangan berzina. Tapi Yesus katakan, apakah yang disebut zina itu? Jika kau melihat seorang wanita dan kau menginginkan, maka kau sudah berzina di dalam hati. Inilah yang Tuhan tebus. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Berlakukah hukum itu? Iya, berlaku. Tapi sekarang di dalam hati kita tahu. Bukan dalam nanti nyata dalam perbuatan itu dosa. Tidak. Itu menunjukkan di dalam hati kita. Dalam hati kita dibersihkannya, dikuduskannya. Dan memang tidak ada lagi keinginan itu. Yang ada adalah pembaharuan yang dikerjakan. Yang adalah kesetiaan. Yang adalah tekad kita yang bulat. Dan kita berkemenangan bukan karena usaha kita. Semuanya kasih karunia Tuhan. Semuanya. Dan Dia akan mengingatkannya terus menerus. Dia akan menguatkan untuk supaya kita berani di dalam firman itu. Iya. Dia mengajarkannya bagaimana melakukannya. Dan kita tidak malu terhadap siapapun juga. Kenapa? Karena Dia bersama dengan kita. Karena Dia membela kita. Dan Dia membawa kita sampai pada akhirnya. Ya, Dia mengatakan, Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat buat kamu. Tempat yang tadi saya disebutkan perjanjian itu. Tempat buat kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kita mengenali, pada waktu Dia datang kita tahu. Dialah Yesus Kristus, Tuhan itu. Ya, Dia menguatkan kita untuk tetap percaya. Ya, mengenal dan percaya terhadap hukum-hukumnya yang Dia tulis dalam hati kita. Apa yang Dia simpan, kita akan ingat tentang firman itu. Kita akan mencintai firman itu. Dan akan ada yang mengingatkannya, gereja Tuhan, tubuh Kristus, saudara-saudara kita, keluarga kita. Akan saling menguatkan, saling menolong, saling mendoakan. Itu yang tertulis. Untuk saling mengasihi. Dan kemudian menjadi berkat untuk mengasihi banyak orang. Itu kepenuhan kasih kan. Kasih Allah Bapa. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan kasihlah sama manusia. Itulah yang menunjukkan firman di dalam hidup kita. Dan kalau kita berani, berarti kita kuat dan mampu melakukan. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan roh. Roh di dalam kita. Kehidupan di dalam kita. Nah, menjadi karakter kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi dasar dalam jiwa kita. Itulah yang menunjukkan firman yang tertulis di dalam loh hati kita. Firman yang tertulis dalam loh hati kita. Inilah dia dasar perjanjian itu. Firman yang tertulis di dalam loh hati kita. Sehingga kita tetap di dalam Dia. Hidup di dalam kekuatan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Hidup yang bersungguh-sungguh. Hidup yang bertekun. Sesuai kasih karunia dan karunia kita masing-masing semuanya. Dan lihat, hati kita memang bulat. Itu mengasihi. Dan ada terus menerus damai sejahtera, sukacita. Semuanya datang dari Tuhan kita. Ada kesabaran, ada ketekunan. Semuanya dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Jadilah menurut firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami seterus dan selamanya di dalam kekuatan kasih-Mu, dalam perjanjian yang baru ini. Dan itulah
kekekalan itu, yaitu Kau mendamaikan kami justru dengan jalan kematian-Mu ya Tuhan. Supaya kami menebus kami. Supaya Engkau menebus kami. Kami ditebus oleh darah perjanjian itu. Supaya dosa tidak berkuasa lagi. Sepenuhnya datang daripada Engkau. Perjanjian itu sepenuhnya datang dari Kau Tuhan. Dan Kau menuliskan hati kami, hati yang baru. Ada roh yang baru yang menguasai akal budi kami, pikiran, perasaan, emosi, tekad kami, ketekunan, kesetiaan, niat, sikap kami sepenuhnya adalah karena firman. Dan hidup yang berserah, percaya, kokoh di dalam Kau. Itu pun semuanya kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Suatu pernyataan kasih, suatu pernyataan bukti. Kuasa yang bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Penebusan, pendamaian itu tidak mengingat lagi kesalahan dosa kami, tetap hidup kami, hidup yang berserah padamu, hidup yang hanya berharap pada Engkau, hidup yang rendah hati, hidup yang takut akan Kau, hidup yang hanya berharap kepada Engkau saja ya Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, kekuatan dan mazmur kami. Segala sesuatunya berasal daripada Engkau. Dan Engkaulah ya Tuhan yang membela perkara kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Engkaulah yang membebaskan kami dari kutukan dosa. Demikianlah Kau beri kepada kami kemenangan demi kemenangan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami mohonkan kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami mohonkan kepada Engkau saja. Biarlah kami semuanya. Kami mohonkan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, Roh hikmat dan wahyu ya Tuhan. Pulihkanlah kami. Perbauilah batin kami ya Tuhan. Satukanlah kami di dalam Kau. Kami berseru, Engkau menolong kami ya Tuhan. Dan kuasa-Mu bekerja. Dan kuasa pemberitaan Injil ya Tuhan. Atas dasar kehidupan yang kokoh, yang kuat, yang takut akan Kau. Itulah yang menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami bersuka cita karena. Dan sukacita itu Kau nyatakan ya Tuhan. Bahwa sungguh iman Kau bersama dengan kami. Sungguh persekutuan kami dalam Engkau, dalam Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Senantiasa kami bersyukur pada Kaulah saja yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah anugerah-Mu, terpujilah kasih karunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur hanya pada-Mu saja. Haleluya Tuhan.
Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita siapkan hati kita. Kita membawa offering kita, persembahan kita, perpuluhan janji iman, persembahan khusus. Kita percaya hidup kita telah menjadi berkat. Demikian juga kita setia dalam jemaat ini untuk menjadi terus-menerus berkat buat banyak orang. Apa yang kita berikan ini, kita percaya semuanya untuk maksud kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami siap membawa persembahan kami, offering kami, perpuluhan, janji iman, persembahan khusus kami ya Tuhan. Tahirkanlah hati kami bawa dengan sukarela, dengan tulus hati, dan kami percaya semuanya ini untuk maksud kemuliaan Engkau saja. Berkatilah setiap tangan yang memberi, ada kuasa berkat-Mu ya Tuhan, ada kehidupan yang berasal pada Engkau, atas setiap keluarga, setiap individu, single profesional, para pelajar, setiap pelayanan ya Tuhan. Dan senantiasa kami bersyukur kepada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Joyful and triumphant, oh
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, damai Natal, damai sukacita. Kita percaya ada kabar baik dan firman-Nya telah ada dalam kita untuk menjadi berkat. Dan kita bersyukur di akhir tahun ini kita akan menghadapi tahun depan 2022. Ada semangat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita hanya di dalam Tuhan. Dan biarlah kita semuanya kokoh di dalam Dia untuk hidup memuliakan Dia saja. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa, sekarang ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Allah